Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya Listiana akan membahas tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Pertama kali ini kita akan membahas tentang latar belakang mengapa deep learning diberlakukan. Sebelum kita masuk ke definisi apa itu pembelajaran mendalam atau deep learning, mari kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan yang penting, mengapa kita memerlukannya. Kita akan mengkaji lebih dalam latar belakang kenapa deep learning ini akan diberlakukan, karena untuk memahami alasan di balik perubahan akan membantu kita lebih siap untuk menerapkan pendidikan, bukan sekedar tentang apa yang diajarkan, tetapi juga mengapa itu perlu diajarkan. Pembelajaran mendalam bukan sekedar pendekatan baru, bukan sekedar ganti menteri, ganti kebijakan, tetapi memang menjadi salah satu pilar penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Di dokumen resmi dari Puskurja disebutkan ada 4 latar belakang, yakni yang pertama adalah karena adanya perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kemudian yang kedua tentang bonus demografi Indonesia nanti puncaknya tahun 2035 serta visi emas Indonesia 2045. Kemudian alasan yang ketiga adalah permasalahan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu tentang literasi, numerasi, hots, dan ketimpangan mutu pendidikan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah tentang kompetensi masa depan yang diperlukan oleh anak-anak. Selanjutnya, apa tujuannya? Tujuannya memberikan landasan kebijakan yang terkait dengan pembelajaran mendalam ini dan menyediakan acuan pengembangan program sumber daya dan infrastruktur dan mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi pembelajaran mendalam. Ruang lingkupnya, konsep akademik pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Faktor pendukung yaitu infrastruktur, SDM, dan kebijakan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi tugas fungsi unit utama DASME. Oke, lalu apa sih pembelajaran mendalam itu? Baik, di sini pembelajaran mendalam itu sendiri merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir intelektual ya oleh hati, etika, oleh rasa, estetika, olahraga, kinestetik, dan secara holistik dan terpadu. Dan jika kita lihat di sini, pembelajaran mendalam ini sebagai solusi yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan dengan menggunakan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, lalu mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini yang dimaksud pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu kewarganegaraan, kemudian penalaran kritis dan kreativitas, ada kolaborasi, kemandirian, kemudian kesehatan. Landasan yang dipakai dalam mencetuskan deep learning atau pembelajaran mendalam, yang pertama di sini ada landasan filosofi. Landasan filosofi pembelajaran mendalam itu berasal dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pendidikan yang berdasarkan tujuan hidup, optimasi akal, dan berbuat untuk kemanusiaan. Sementara Ki Hajar Dewantoro menekankan pembelajaran yang memerdekakan, berpusat pada peserta didik, dan menggunakan sistem Among serta prinsip asah asih asuh. Lalu landasan teoritis. Landasan teoritis atau landasan teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal
oleh Marton dan Sergio 1976 ya. 1970, kemudian di tahun 1990 sampai 2000-an ada konstruktivisme, project based learning, keterampilan abad 21, dan di tahun 2010 sampai sekarang ini integrasi teknologi isu global literasi digital. Nah, yang terpenting di sini perlu dipahami bahwa terkait dengan pembelajaran mendalam ini bukan menjadi hal yang sifatnya baru, fresh ya, tapi ini memang dari dulu ini sebenarnya sudah ada teori. Nah, konsep pembelajaran mendalam ini yang membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural, mengaplikasikan pengetahuan pada konteks baru, dukungan eksperimen learning, lalu pendekatan berbasis pengalaman, refleksi, konseptualisasi eksperimen. Kerangkanya ini ada foundational knowledge, ya, ilmu fakta, meta knowledge, hubungan, pola, analisis, dan humanistic knowledge, kemanusiaan, dan makna mendalam. Selanjutnya ada landasan sosiologi, ya, hakikat pendidikan, ya, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga landasan yuridis dan empiris. Di sini landasan yuridisnya pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, hak setiap warga negara untuk pendidikan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pengembangan potensi manusia beriman, berakhlak, dan berkompetensi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Lalu landasan empirisnya, ya, perubahan kurikulum sekarang sudah 11 kali sejak 1947. Ini kurikulum merdeka sekarang ini, ya. Lalu kompetensi masa depan fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan teknologi. Lalu pembelajaran bermakna berdasarkan pendekatan global, menekankan pembelajaran interaktif dan inspiratif. Nah, berikutnya dari kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam ini yang berwarna biru ini kita lihat, ya, bagaimana pemanfaatan praktek pedagogisnya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Lalu pengalaman pembelajaran di sini, ya, pengalaman pembelajarannya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini tentu sering saling berkaitan, dan prinsip pembelajarannya bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Prinsip pembelajarannya dan dimensi profil lulusannya ada 8, sehingga ini yang membalut atau yang tentu di sini sangat menjadi bagian deep learning atau pembelajaran mendalam ini bisa sukses, bisa menjadi suatu pembelajaran yang benar-benar kerangkanya kuat. Kalau kita lihat di sini, nah, sederhananya seperti ini. Tinggal di sini saja kerangkanya, kerangka pengalaman belajarnya, prinsip pembelajarannya itu sebagai kita sebagai guru tentu di sini akan lebih fokus bagaimana pengalaman belajarnya bisa memberikan anak-anak akan memahami, pengaplikasi, dan merefleksi. Dan proses pembelajarannya tentu tidak lupa anak-anak bagaimana pembelajaran nanti bermakna, kemudian berkesadaran dan menggembirakan tentunya. Nah, sehingga nanti murid-murid bisa mencapai dimensi profil lulusan. Di sini mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada penalaran kritis, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, dan kolaborasi ini. Nah, inilah yang sekarang di sini prinsip pembelajaran. Yang pertama ada berkesadaran. Pengalaman belajar peserta didik ini diperoleh ketika mereka memiliki
kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Jadi sederhananya ya, bagaimana murid itu benar-benar sadar bahwa mereka itu ya belajar, mereka bisa termotivasi secara intrinsik ya untuk belajar, jadi bukan karena eksternal dipaksa guru dan sebagainya, tapi realitanya dalam dunia pendidikan, dalam sekolah banyak murid yang ditemukan pastinya ketika mereka datang ke sekolah masih begitu banyak tantangan. Ketika guru-guru menghadirkan materi tujuan pembelajaran, banyak murid yang ditemui tentu belum begitu memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, yang berikutnya bermakna, jadi peserta didik yang dalam bermakna ini dapat menerapkan pengetahuannya di dalam situasi nyata. Jadi apa yang dipelajari murid, apa yang diberikan oleh guru, ya harapannya bisa dipraktikkan dalam dunia nyata, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya juga mengembirakan. Yang ini penting, pembelajaran yang mengembirakan ini suasana mengembirakan, positif, menentang, motivasi, senanglah, sehingga murid-murid itu ketika belajar ya secara emosionalnya itu mereka gembira, bahagia, senang. Nah, atau ini yang sering dikatakan dengan joyful ya. Nah, kalau dari kata-kata bahasa Inggris berkesadaran, mindful, nah kemudian bermakna meaningful dan joyful gitu. Demikianlah penjelasan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga informasi yang disampaikan dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.